anak-anak, good morning. How are you today? I hope all of you are fine and healthy. Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Harus ya, tetap semangat. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, pastikan anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, dan ingat, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yakin anak-anak sudah berdoa ya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat dengan salam tarakanita? Ibu yakin anak-anak pasti masih ingat. Ayo kita gaungkan. Oke, 1, 2, 3. Salam tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Oke, very good. Good job. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada pembelajaran 3, anak-anak bisa membaca buku e-book halaman 75 sampai 79. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. KD 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. KD 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Anak-anak, apakah anak-anak pernah membawa bekal buah? Nah, kira-kira buah apa yang pernah anak-anak bawa? Kira-kira dari mana ya kita mendapat buah? Bisa dari pasar, bisa juga buah dipetik dari pohon. Nah, anak-anak, banyak petani buah membudidayakan tanaman buah agar menghasilkan buah yang berkualitas, bagus, dan tentunya bergizi tinggi. Nah, anak-anak, dalam sebuah perkebunan dapat menghasilkan ribuan buah. Contohnya seperti gambar berikut. Ada gambar apa saja? Ada anggur, ada apel, ada jeruk, ada pisang, ada nanas, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, kita akan belajar berhitung. Kita akan belajar menghitung buah. Nah,
Dapatkah kalian membantu Budi menghitung banyak buah? Ayo anak-anak, kita baca soalnya bersama-sama ya. Kebun ayah Budi sedang panen jambu. Setelah dikumpulkan, terdapat 2 keranjang berisi buah. Masing-masing berisi 3.450 buah dan 2.633 buah. Berapa banyak buah jambu semuanya? Kira-kira ini dijumlah atau dikurang? Di sini ada kalimat setelah dikumpulkan terdapat 2 keranjang berisi buah. Ada 2 keranjang, masing-masing berisi 3.450 dan 2.633. Berarti yang ditanyakan berapa banyak buah jambu semuanya, berarti jumlah dari 2 keranjang buah ini. Anak-anak, pertama kita jumlahkan mulai dari angka pada tempat satuan. Anak-anak sebelumnya sudah belajar ya, tempat ribuan, tempat ratusan, tempat puluhan, dan tempat satuan. Ibu yakin anak-anak pasti masih ingat ya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Nah, pertama, jumlahkan satuan merah. Ini 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kedua, jumlahkan puluhan yang berwarna biru. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ketiga, jumlah ratusan. Jumlahkan ratusan yang berwarna kuning. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Jika 2 angka atau lebih, anak-anak tulis saja angka terakhirnya, yaitu 0. Seperti ini. Lalu anak-anak sisipkan angka 1. Nah, jumlahkan ribuan yang berwarna hijau. Jika ada simpanan, dituliskan juga seperti ini. Sama dengan simpanan ditambah ribuan. Simpanannya ada 1. 1 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi, banyak buah jambu semuanya adalah 6.083 buah. Apakah anak-anak sudah paham? Ibu harap anak-anak sudah paham ya untuk penjumlahan berikut. Jika ada hal yang belum paham, anak-anak bisa bertanya lagi kepada wali kelas masing-masing. Jangan sungkan. Anak-anak bisa telepon atau bisa chat melalui WA atau mengirim pesan. Nah, anak-anak, kita baca cerita berikut ya. Sebelum berangkat sekolah, Budi dan Nita selalu sarapan sehat yang sudah disiapkan oleh ibunya. Ini adalah salah satu contoh dari sarapan sehat. Ada susu, ada lauk pauknya, ada sayurnya. Karbohidratnya di sini menggunakan kentang dan roti. Ada buahnya, ada buah anggur. Nah, sarapan berguna untuk melakukan kegiatan pagi hingga siang. Bagi anak-anak yang tidak sarapan, biasanya akan lemas, sulit berpikir, dan mudah sakit. Sudahkah kalian membiasakan diri untuk sarapan? Anak-anak, biasakan untuk sarapan setiap pagi supaya badan kita sehat, supaya kuat, dan kita sanggup melawan virus COVID-19. Oke? Bagi yang sudah, silakan dilanjutkan.
Bagi yang belum terbiasa, mari mulai membiasakan untuk sarapan. Oke anak-anak? Harus sarapan setiap pagi. Makanan penting untuk kesehatan. Ini adalah karbohidrat. Ada nasi, sagu, ubi, jagung. Selanjutnya, buah-buahan. Selanjutnya, susu. Selanjutnya ada sayur mayur. Selanjutnya ada lauk pauk. Makanan ini penting untuk kesehatan. Ini bisa juga disebut 4 sehat 5 sempurna. 4 sehatnya ada nasi, buah, sayur mayur, lauk pauk. 5 sempurnanya ditambah dengan susu. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Apa saja makanan yang menyehatkan dan bergizi? Yang pertama, makanan pokok. Misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Jika anak-anak memakan ini, anak-anak akan merasa kenyang, lebih kenyang. Nah, ini adalah makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya lauk pauk. Misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Anak-anak harus suka makan sayuran ya, supaya sehat. Buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Nah, usahakan anak-anak makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, tadi pada makanan pokok itu mengandung karbohidrat, protein. Nah, terdiri atas 2 jenis. Ada protein hewani dan protein nabati yang terdapat pada lauk pauk tadi. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya tadi ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Tempe dan tahu berasal dari kedelai, dari kacang kedelai. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jadi penting semuanya. Anak-anak, coba kita amati gambar makanan berikut. Kira-kira makanan ini sebaiknya dimakan setiap hari atau tidak? Jika iya, kita bercentang. Jika tidak, kita beri tanda silang. Jika makanan tersebut sebaiknya dimakan sekali saja atau bahkan dihindari. Kira-kira dari gambar ini, makanan ini sebaiknya dimakan setiap hari atau sebaiknya tidak dimakan, atau hanya sesekali?
sebaiknya dimakan setiap hari karena buah-buahan banyak mengandung vitamin. Alasannya apa ya? Alasannya kita perlu makan buah-buahan setiap hari karena buah-buahan banyak mengandung vitamin yang berguna bagi kesehatan tubuh. Nah nih, ayo kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada Siti dan Dayu. Siti di sini lebih suka makan sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran ini disebut makanan sehat. Mereka harus saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ini ada Lani dan Udin. Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk pauk ini sama-sama makanan sehat. Dan mereka harus saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ini ada Edo dan Beni. Edo suka kentang, Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka harus saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Nah, anak-anak, mereka memakan jenis makanan yang berbeda, sama seperti di keluarga. Misalnya anak-anak suka makan daging, kakak suka makan ikan, adik suka makan sayur, papa suka makan buah apel misalnya, mama suka makan buah anggur misalnya seperti itu. Kita harus saling menghargai makanan kesukaan masing-masing ya. Oke? Harus saling menghargai. Anak-anak, kuharap anak-anak memahami materi pada hari ini. Jika ada hal-hal yang belum paham dan ingin ditanyakan, anak-anak jangan sungkan untuk menghubungi wali kelas masing-masing. Anak-anak bisa mengirim pesan atau anak-anak bisa menelpon. Mungkin Bapak Ibu guru sedang ada kesibukan sehingga lama untuk membalas. Sehingga anak-anak bisa menghubungi Bapak atau Ibu guru. Oke anak-anak, happy learning students. Selamat belajar anak-anak. God bless us ya. Tuhan memberkati kita. Oke anak-anak, selalu semangat. Oh iya, masih ingat dengan salam Tarakanita? Masih ya? Yuk, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Oke anak-anak, good job. Setelah belajar, jangan lupa untuk berdoa dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke anak-anak, see you and thank you.